Oke, selamat sore teman-teman yang sudah hadir di sini. Sebelum saya memulai acara, saya ingin sekali bertanya terlebih dahulu nih, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas dan juga apakah video saya sudah sudah terlihat. Jadi apabila sudah terlihat, saya mohon bantuannya untuk diketik di kolom chat ya. Sekali lagi apabila suara saya sudah terdengar dengan jelas dan juga sudah terlihat, baik terima kasih sekali. Dan tentunya saya juga meminta bantuan kepada rekan saya Dito untuk spotlight, jangan lupa ya, karena ini saya belum melihat tampilan spotlight di sini, jadi kepada rekan saya Dito untuk spotlight kepada speaker ketika sudah berjalan. Baik, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, bagi yang sudah hadir di sini, selamat datang dalam acara PhD in the Netherlands Online Series episode yang kelima. Kami sudah memasuki episode yang kelima, ini sudah setengah perjalanan kita dari 10 episode yang nantinya akan hadir menemani teman-teman yang sudah ada di sini ya. Nah, kalau misalnya sudah episode kelima, tentunya kami masih ingin terus berkenalan dengan para teman-teman yang sudah hadir di sini. Coba dong rekan saya Dito untuk memberikan atau membagikan polling yang bisa diisi oleh rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Nah, polling ini ingin sekali saya mengetahui bahwa apakah teman-teman yang hadir di sini ada yang sudah lulus S2 atau belum lulus S2 atau mungkin sedang menjalankan S2 ya. Sekali lagi saya mengundang teman-teman yang sudah hadir di sini untuk mengisi polling yang sudah diberikan oleh rekan saya Dito. Selanjutnya pertanyaannya adalah dari manakah rencana sumber pendanaan riset S3? Jadi kalau misalnya teman-teman nih sedang berencana untuk mengambil S3 ya, kira-kira dari mana nih rencana pembiayaannya? Apakah dari pemerintah Indonesia, apakah dari institusi tempat bekerja, apakah dari dana pribadi ataupun dana dari luar negeri? Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apakah teman-teman sudah menuliskan proposal riset S3? Kalau misalnya sudah, kita pengen melihat jumlahnya ada berapa. Kalau yang sedang juga ada berapa. Dan yang terakhir, kalaupun belum menulis proposal, that's okay. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini bisa menginspirasi teman-teman untuk segera memulai menulis proposal ataupun proposal riset untuk S3 ya. Oke, kami masih menunggu beberapa detik lagi karena sudah ada 80% yang mengisi polling ini dan mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum mengisi juga akan terus kami undang karena kita punya waktu sedikit lagi sebelum saya mengakhiri polling pada sore hari ini. Oke, sepertinya akan saya langsung end poll saja dan kita akan melihat hasilnya yang sudah ada. Jadi kalau kita melihat hasilnya, teman-teman kebanyakan sudah lulus S2, ya, bagus sekali, 85%. Tapi yang belum, nggak masalah, teruskan perjuangannya. Lalu sumber pendanaannya ini rencananya dari pemerintah Indonesia ataupun dari pemerintah luar negeri, ya. That's fine, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan guest speaker kita dari mana pembiayaan yang dia dapatkan. Lalu yang ketiga, sebanyak 42% sudah, sebanyak 33% sudah mempunyai proposal riset dan selebihnya ada yang sedang ataupun ada belum menulis proposal riset. Gak apa-apa, that's fine ya. Mudah-mudahan lagi-lagi teman yang sudah ada di sini juga bisa menginspirasi, kita semua bisa saling menginspirasi dan terus berjuang dan juga berusaha untuk menulis proposalnya. Oke. Baik, kalau begitu saya juga nggak akan berlama-lama nih, karena pada kesempatan episode yang kelima di sore hari ini adalah saya akan berbincang-bincang dengan salah satu rekan saya yang sedang ada di Amsterdam di Belanda. Namun sebelum ke sana, saya hanya ingin memberitahukan bahwa teman-teman di Bandung saat saya berlokasi sekarang ini sedang hujan deras. Kami mengharapkan tidak ada gangguan teknis ataupun gangguan koneksi. Apabila ada, rekan saya Dito Alif Pratama selaku NL Alumni Officer dan juga Emi Pumitasari selaku Student Counselor yang akan siap sebagai backup pada sore hari ini ya. Lalu yang ingin saya informasikan juga, teman-teman apabila ingin bertanya langsung saja mengajukan melalui fitur Q&A. Oke?
Baik, kalau begitu langsung saja saatnya saya akan bertemu secara virtual dan juga teman-teman akan bertemu dengan secara virtual dengan guest speaker kita pada sore hari ini, yaitu Muhammad Ashri Salatu SIPMSI atau Mas Ashri ataupun Mas Gego. Nih tadi katanya pengen panggilan akrabnya, yang baru saja menjalani penelitian di Belanda di bidang antropologi di IISSR University of Amsterdam. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Muli. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik. Baik, apa kabar, Baik ya, Pak Muli? baik-baik sekali kita semua di sini. Alhamdulillah juga semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Gimana Amin. keadaan di Amsterdam sekarang? Cuaca bagaimana, Mas? Ya, seperti biasa, Mas Muli juga pasti tahu, unpredictable. Ya, unpredictable Sekarang, ya. iya. Sekarang ini matahari keluar, 10-15 menit yang lalu tidak keluar. Nggak tahu ini mungkin tenggelam lagi nanti, jadi ya. Tapi overall, sekarang sudah mulai agak dingin, matahari sudah mulai jarang-jarang kita lihat. Karena sudah mau akhir tahun juga. Betul ya, tapi mudah-mudahan lagi-lagi semua kegiatan yang ada di sana juga berjalan dengan lancar dan juga Amin. kesehatan yang paling utama juga tetap Betul. optimal. Mas, kalau kita boleh ngobrol sedikit awal sebelum masuk ke sesi presentasi Mas Asri nih ya, kalau aku boleh pengen tahu sedikit gitu kan, Mas tolong dong kenalkan diri Mas nih ya, apa yang kegiatan yang sedang Mas lakukan, takut tadi aku ada yang terlewat, dan yang paling penting adalah pertanyaan saya nih pas awal nih ya, Hmm. kenapa Mas memilih bidang antropologi? Itu dulu deh kalau gitu. Kenapa pilih antro? Yes. Oke. Jadi terima kasih Pak Moli, terima kasih juga untuk apa Nufik Neso untuk apa namanya mengajak saya untuk berpartisipasi. Saya sampaikan sama Mas Moli tadi bahwa tujuan saya untuk membantu orang lah. Jadi saya kesini mudah-mudahan bisa membantu Nufik Neso untuk Nufik Neso membantu teman-teman peserta. Jadi kenapa saya memilih antropologi? Saya sehari-hari sebelumnya ini saya dosen di Universitas Hasanuddin Makassar di Departemen Hubungan Internasional. Nah ini saya melompat ini ceritanya kenapa bisa jadi ke antropologi. Jadi ceritanya karena saya bertemu dengan profesor dari University of Amsterdam di antropologi juga dia. Kebetulan beliau ke Makassar, saya ketemu ngobrol dan akhirnya saya tawarkan research proposal saya dan akhirnya diterima. Nah waktu itu research proposal saya itu tentang Wakatobi, daerah yang mengembangkan pariwisata dan pengaruhnya terhadap perubahan livelihood. Saya mengambil beberapa tempat juga di Filipina rencananya awalnya di Boracay Island. Jadi nyambung lah dengan hubungan internasional. Seperti itu Mas Moli. Kenapa saya Siap, ada kalau di gitu ya. intro? Antro ya, oke. Terima kasih Mas penjelasan singkatnya, tapi nanti pasti Mas akan memberikan penjelasan lebih dalam lagi melalui presentasi yang akan Mas segera sajikan. Kalau gitu aku akan pamit sebentar dan kita akan kembali lagi setelah Mas selesai presentasi dan kita juga akan bersiap-siap untuk apa namanya bertanya dan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Kalau gitu silakan Mas Asri. Baik, terima kasih banyak Mas Moli. Jadi teman-teman saya presentasinya cepat saja karena saya lebih senang kalau kita berinteraktif ngobrol karena saya tidak tahu sejauh mana kebutuhan teman-teman. Dan perlu saya sampaikan di awal bahwa saya masih baru di sini. Saya tiba di Amsterdam itu tanggal 1 Januari, jadi malam tahun baruan di pesawat. Jadi saya baru 8 bulan lebih sedikit di sini. Nah, itu proses saya. Kemudian yang saya sampaikan itu berdasarkan hasil refleksi saya terhadap perjalanan singkat saya. Jadi belum cukup setahun. Dan kalaupun ada tambahan itu dari hasil cerita-cerita saya ke teman-teman yang lebih dulu di sini, senior-senior saya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya saya sesi perkenalan sudah lewat tadi. Apakah terlihat Mas Moli saya punya? Terlihat dengan jelas Mas. Oke, baik. Yang pertama sih saya selalu bertanya kalau sharing ke teman-teman, kenapa mau S3 gitu. Ini penting sekali karena saya sebagai orang yang ekstrovert gitu ya, tiba di Makassar, di Amsterdam itu tidak ada orang sama sekali. Waktu itu bandara betul-betul sunyi, tiba pagi, masih gelap pula.
itu tidak ada orang. Sampai di sini juga masih harus karantina, masih masih offline dan seterusnya. Jadi agak berat rasanya sebagai orang yang ekstrovert yang mendapatkan energi dari orang lain, berinteraksi dari orang lain, tiba-tiba tidak ada orang gitu. Nah, itu agak berat. Jadi kalau kita punya purpose yang kuat, kenapa kita mau S3 di sini, di luar negeri, itu akan membuat kita sedikit lebih tough gitu, dibanding tidak ada purpose. Jadi selalu bertanya kenapa mau S3. Apakah karena tuntutan karir, mencari tantangan, karena passion di riset dan menghasilkan ilmu pengetahuan, atau tertarik untuk menjadi dosen, atau mau jadi pejabat dan seterusnya, karena banyak yang bilang biar kita bisa jadi pejabat sekolahlah yang tinggi-tinggi gitu. Saya tidak tahu. Kemudian tanyakan juga ke diri teman-teman, kenapa mau S3 di luar negeri? Toh di dalam negeri ada. Gitu. Apakah karena Instagram post, apakah karena pengen berpetualang, ingin mendapatkan international exposure, atau mau membangun global networking untuk mendukung karir teman-teman gitu. Kemudian untuk saya pribadi, alasan personal saya kenapa saya memilih di luar negeri, dan kalau kenapa mesti S3, jawaban saya jelas, saya dosen dan itu sangat penting bagi saya untuk dapat S3 gitu. Kemudian kenapa di luar negeri? Ya pertama, traveling. Saya tidak mau menganggap remeh traveling karena dengan traveling kita bisa membuka pikiran kita dapat hal baru, kita dapat pembelajaran baru, kita dapat refleksi baru. Kemudian saya juga berpikir bahwa dengan di luar negeri tidak hanya studying, belajar tentang antropologi, tapi learning. Saya lihat bagaimana orang di Eropa, misalnya di Amsterdam terutama, menjalani kehidupan sehari-harinya. Itu bagaimana mereka melayani, bagaimana saya pengen merasakan langsung gitu. Kemudian berikutnya kita langsung saja, alasan profesional, oke, menunjang karir. Saya pengen membangun global networking. Saya sebagai dosen HI, saya tertantang untuk harus memiliki jejaring global gitu. Kemudian ya untuk kebutuhan institusi saya. Gitu. Nah, bagaimana proses admisi saya waktu sebelum saya ke sini? Jadi tahun 2018 itu saya diperkenalkan dengan supervisor karena ada dosen HI juga lebih dulu di Amsterdam, di antropologi juga. Dia memperkenalkan saya ke supervisornya. Supervisornya datang ke Makassar untuk meninjau teman saya itu untuk meneliti. Di situ saya ketemu dan saya kenalan, saya ngobrol, diskusi tentang topik-topik, dan akhirnya saya membuat riset proposal saya. Kemudian saya diskusi lewat Skype. Waktu itu belum rame Zoom. Kemudian saya bilang yang saya butuhkan adalah LOA, karena pada waktu diskusi itu dia bilang, wah ini topiknya ini sangat potensial untuk kita kembangkan di research groupnya dosen itu gitu. Akhirnya dia bertanya, oke, bisa kita ini apa yang kau butuhkan? Saya bilang saya butuh LOA. Terbit, kemudian saya daftar. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah S2 di Belanda juga sudah tahu kalau di Belanda itu ada namanya internal PhD, ada external PhD. Nah, internal PhD ini adalah PhD student yang mendaftar untuk lowongan PhD di universitas itu. Jadi dananya, proyeknya itu dari universitas. Nah, kalau yang seperti kita, yang external PhD, kita datang bawa duit, bawa beasiswa sendiri, dan bawa riset, topik riset sendiri. Gitu. Nah, jadi ada dua model, ada dua jalur lah. Kita bisa PhD internal atau eksternal. Oke, teman-teman juga bisa masuk lewat saya menyarankan teman-teman membuat jejaring dengan orang-orang yang sudah kuliah di Belanda sementara atau sudah kuliah di Belanda. Biasanya mereka punya jejaring kampus kerjasama, kampus Indonesia dan Belanda. Kayak misalnya di UGM, saya di tempat saya di antropologi ini, UVA,
sangat kuat jejaringnya dengan UGM, antropologi UGM. Dimulai dengan saya lupa namanya siapa, Pak siapa itu dosen antro, itu dulu kuliah di sini dan akhirnya dia kerja sama riset apa segala macam dengan UVA itu kuat sekali. Dan akhirnya hampir tiap tahun ada dosen UGM di antropologi. Jadi kayak langganan gitu. Nah, itu teman-teman silahkan buka jejaring dengan mereka. Oke, begitu proses admisi saya. Nah, sumber dana saya dari LPDP. Oh iya, saya tulis di sini nih, 4 kali gagal. Jadi, teman-teman, saya adalah nggak tahu ini contoh baik atau contoh buruk, 4 kali gagal. Saya juga nggak tahu kenapa saya tidak menyerah. Akhirnya yang kelima lolos gitu. Jadi saya eksternal PhD. Saya datang dengan bawa. Kemudian sumber dana. Pertanyaannya apakah sumber dana dari LPDP itu cukup? Cukup sekali. Semua skema beasiswa cukup untuk hidup di Belanda. Sangat-sangat cukup. Tapi tergantung. Kalau teman-teman gaya hidupnya ya gaya hidup sultan, ya beasiswa LPDP, internal atau eksternal PhD mungkin tidak sanggup. Tapi kalau teman-teman ya standar student lah gitu. Sebulan sekali nongkrong di kafe, jangan tiap hari. Itu boleh lah, itu cukup. Nah, teman-teman apakah bisa nyambi? Saya pribadi PhD itu sudah sangat-sangat berat. Jadi saya upayakan untuk tidak nyambi. Ada teman-teman yang bisa, yang punya kekuatan lebih, punya effort lebih, punya tenaga yang berlebih, mereka nyambi, itu that's fine gitu. Tapi bagi saya, janganlah. Alhamdulillah pemerintah Indonesia sudah sangat-sangat baik buat saya gitu. Jadi cukup lah. Oke. Kemudian jangan takut juga karena beberapa kampus itu memberikan research fee. Kita punya beasiswa tapi biasanya dikasih research fee juga. Dan sebenarnya beasiswa kita itu tuition fee yang dibayarkan oleh beasiswa kita itu sebenarnya akan balik ke kita lagi untuk operasional riset kita. Jadi jangan khawatir persoalan dana. Oke, tips persiapan. I put mental first. Iya, mental. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak seperti saya gagal 4 kali tapi nggak tahu kenapa daftar terus itu jangan gampang menyerah. Pokoknya maju terus. Kemudian TOEFL IELTS ini standar. Ini bisa dilihat di mana saja. Harus punya TOEFL IELTS. Memang ini tantangan karena kita mesti bayar sendiri. Saya tidak tahu kalau LPDP sudah menanggung membantu itu. Ini juga masukan untuk pemberi beasiswa. Banyak teman-teman yang sebenarnya potensial, cuman karena persoalan TOEFL IELTS-nya tidak terlalu bagus. Bukan hanya TOEFL-nya tidak bagus. Mahal bro. TOEFL itu. Kita cuma punya waktu 2 tahun. Kalau kita bayar 2,7, kemudian daftar beasiswa 2 tahun lewat tidak lulus, wah, bayar 2,7 tidak semua orang mampu gitu. Kayak saya, jadi saya berdoa waktu tes IELTS itu, sholat minta ampun dan akhirnya 1 kali IELTS langsung dapat 7, gitu. Alhamdulillah. Tapi kan tidak bisa kita mengandalkan keberuntungan kan, tidak semua orang gitu. Kemudian yang paling penting adalah acara promosi pendidikan, sama seperti yang dilakukan oleh Nufik Neso ini. Teman-teman silahkan ikuti semua acara Nufik Neso, ada banyak acara-acaranya, silahkan ikut. Tadi saya lihat di videonya, saya baru lihat juga, ternyata menyiapkan forum media di mana teman-teman bisa ngobrol dengan dosen dari universitas di Belanda. Aduh, itu kesempatan yang mahal sekali. Saya pernah sampaikan ini di salah satu, saya sebut aja ya, ITC. Saya bilang itu kesempatan yang mahal. Padahal itu kita bayar loh. Dia bilang, tapi kan kamu bayar. Iya saya bayar, tapi masih lebih murah dibanding pengalaman itu lebih murah dibanding yang saya bayarkan gitu. Jadi apalagi kalau dikasih gratis sama Nufik Neso, manfaatkan itu. Kemudian iya, program persiapan S3 yang disiapkan oleh banyak lembaga, silahkan ikut. Kemudian tadi saya lihat sudah ada yang punya research proposal. Bahkan ya ada yang sedang, sudah punya, dan belum punya. Nah, teman-teman yang sudah punya, saran saya solidkan.
pengalaman saya di sini, dua supervisor saya itu dia bilang, Asri, tugas kami adalah menjadi sparring partner, apa sih namanya? Kami akan terus bertanya kenapa, kenapa, kenapa. Kenapa kamu menggunakan ini? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan ini? Kenapa kamu mau ke situ? Kenapa kamu meneliti ini? Kenapa? Pertanyaan kenapa? Teman-teman, banyak sekali program atau kegiatan yang bisa membantu mengembangkan research proposal teman-teman. Kalau itu berbayar dan tidak bisa, teman-teman bisa manfaatkan jejaringnya, panggil teman dosen yang lain, 4 orang gitu, terus suruh baca, terus suruh dia bertanya. Dan ketika ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, kita bisa jawab bareng-bareng, dan akhirnya jawaban itu bisa kita tuliskan untuk memperbaiki research proposal kita. Karena itu yang saya alami, selalu ditanya kenapa, dan kenapa. Jadi teman-teman butuh mempersiapkan itu juga. Kemudian heartbeat of your research, ini juga pertanyaan yang sering sekali saya ditanyakan. Saya presentasikan awal bulan ini, selalu ditanyakan what motivates you, apa yang membuat hatimu bergetar terhadap tema ini gitu. Jadi ketahuan sekali kalau sebenarnya ini bukan passion kita. Passion saya tentang kawasan timur Indonesia. Saya bicara tentang kawasan timur Indonesia itu kayak berbinar-binar mataku gitu. Saya meneliti tentang itu. Saya bilang bahwa Wakatobi menjadi salah satu daerah destinasi wisata mau dikembangkan, dan banyak sekali janji-janji manis tentang pengembangan pariwisata itu. Is that the case? Bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. What happened to Bali? Kita lihat apa yang terjadi pada Bali. Apakah kita mau 10 Bali yang dikembangkan oleh pemerintah itu akan seperti Bali gitu, yang penuh sampah, macam-macam lah. Banyak hal bagus, tapi hey, bukan hanya yang hal-hal bagusnya gitu. Dan itu ada di KTI. Wakatobi mau dikembangkan sebagai 10 New Bali. Nah, saya passionate sekali di situ. Mudah-mudahan itu yang dilihat oleh research group saya. Nah, teman-teman pastikan bahwa research topik teman-teman itu something that you're passionate about gitu. Oke? Ya, ini tidak perlu sebenarnya saya tulis karena pasti improve reading skill. Saya perlu sampaikan, saya bilang sama teman-teman di sini, saya tanya karena penasaran, iseng juga. Kalian kok bisa baca artikel berapa dalam sehari? Kak, saya bisa baca 10, saya bisa 15, ada yang bilang 21. Saya yang kayak, saya 4 saja sudah pusing satu hari. Itu jadi, teman-teman, reading skill. Jurnal itu memang sangat berat untuk kita baca, tapi kalau ada teman-teman yang sudah terbiasa baca jurnal, kayak baca novel saja, mantap. Bagi yang belum, sama seperti saya, kadang-kadang baca setengah halaman sudah mengantuk. Perkuat reading skill dulu baru ke sini. Kemudian ini juga tips yang saya lakukan adalah saya baca publikasi calon supervisor saya. Jadi saya punya folder supervisor saya, artikel-artikelnya di websitenya dia. Saya lihat semua artikelnya, saya download dan saya baca-baca gitu. Ini saya lakukan waktu di Indonesia. Oh, kayak gini pikiran-pikirannya. Oh, kayak gini dia. Oh, ini expertise-nya dia, ini kayak gini. Jadi know your supervisor, calon supervisormu. Nah, ini juga baca buku pedoman beasiswa, ini standar lah. Kenapa saya kasih masuk ini? Karena kadang-kadang juga saya sebagai awardee itu ditanya, Kak, ini seperti ini gini-gini. Saya bilang, Iqra, bacalah. Ada di pedoman. Sebenarnya semua ada, cuman ya kita memang orang Indonesia lebih suka ngobrol dibanding baca, jadi saya kadang-kadang bilang baca di buku pedoman. Kemudian ini teknik praktikalitasnya saja, transkrip ijazah semua di scan, di digitalize, ini standar lewat. Kemudian visa, minta maaf saya tidak bisa menghafal apa yang sudah saya lalui untuk visa, bisa pakai agen, bisa pakai fasilitas kampus. Saya dapat fasilitas kampus. Kampus alhamdulillah UvA, University of Amsterdam, itu bagus karena dia ngurusin kita housing, kita tidak perlu cari housing sendiri, dia yang carikan kita. Dia sudah kerjasama dengan company yang punya housing, jadi dia tinggal hubungi itu, kita langsung tinggal bayar aja. Kemudian visa juga seperti itu, jadi aman. Saya kayak
sultan gitu, diuruskan semua. Jadi kalau ada teknis-teknis tentang ini, saya sarankan ke agen saja. Oke, my PhD life. Ini karena saya angkatan COVID, beruntung sekali angkatan COVID. Sebagai seorang ekstrovert seperti saya ceritakan tadi, agak berat. Biar Dilan saja. Karena saya orang ekstrovert yang butuh energi dari interaksi dengan orang lain. Alhamdulillah di UVA awal semester ini sudah offline, jadi sudah mulai rame dan akhirnya saya bisa dapat energi. Saya kerja di tiap hari ganti-ganti gitu, di library, di tempat kerja, bahkan saya pernah di lobby. Tempat orang lalu lalang ada di situ, memang disiapkan meja untuk taruh laptop, saya di situ karena dengan begitu saya merasa tidak sendiri menghadapi pertanyaan-pertanyaannya supervisorku gitu. Oke. Sudah berapa lama saya? Nah, teman-teman, ini refleksi saya. Jadi di Belanda yang saya alami dan refleksi teman-teman Indonesia yang ada di sini juga, kita lebih melihat bahwa PhD di sini itu lebih seperti apprentice, magang. Jadi once you get your PhD, itu bukan kau jago segalanya, kau adalah ahlinya. No, kau baru mulai sebagai seorang researcher dan mulai mengabdi kepada kemanusiaan melalui jalur ilmu pengetahuan. Itu jadi, dan saya senang prinsip ini, biar pulang-pulang tidak merasa paling jago gitu. Dan selalu mau menjadi pembelajar. First struggle, Edman paper. Di universitas di UVA kita sebutnya Edman paper. Jadi di tahun pertama kita mengembangkan research proposal kita yang kita bawa dari Indonesia. Jadi dulu saya research proposal saya yang saya kirim ke LPDP dan yang ke UVA itu cuma 4 halaman. Kenapa? Karena supervisor saya yang minta, Asri bikin tapi jangan lebih 4 halaman. Ya mungkin karena dia cuma mau lihat ide besarnya apa, research questionnya apa, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini itu yang dikembangkan menjadi Edman paper. Jadi bulan ke-8 harusnya bulan ini sudah ada keputusan, tapi karena ya saya sudah cerita tadi, saya membaca 4 artikel saja dalam sehari, itu sudah puyeng, lambat. Mudah-mudahan akhir bulan ini saya bisa dapat keputusan go, bukan no go. Jadi mohon doanya teman-teman. Saya juga masih mudah-mudahan saya bisa kasih kabar ke teman-teman bahwa alhamdulillah saya keputusannya go untuk lanjut ke tahapan field work, field research. Kalau dapat no go, ini jarang terjadi, sangat jarang, tapi ada. Research proposalnya itu supervisornya bilang, sorry, this is no go, kau tidak bisa lanjut. Orang itu punya dua kemungkinan, dia balik Indonesia atau dia pindah ke tempat lain. Mudah-mudahan saya juga, teman-teman ketika kesini dapat go. Di beberapa tempat namanya first year proposal, atau ada yang menyebutkan juga advanced research proposal. Di tempat saya Edman paper. That's the first struggle, teman-teman. Jadi kemudian housing aman. This is bad news. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya Dutch Review atau semua informasi pemerintah Belanda di Instagramnya, di medsosnya. Belanda krisis housing untuk student. Ada 500 mahasiswa Indonesia yang tersebar di seluruh Belanda belum punya rumah. Jadi mesti tinggal di Airbnb, ada yang pakai Airbnb, ada yang tinggal di hotel apa segala macam. Banyak sekali orang ke sini. Teman-teman, mudah-mudahan tahun depan sudah masalah itu tidak terjadi. Tapi kalaupun teman-teman datang dalam keadaan seperti itu, wah itu struggle teman-teman sendiri juga gitu. Saya tidak mengalaminya. Kemudian ya furniture apa segala macam, harus ngurus KTP, Verb Life ini yang penting sekali karena dia menjadi basis untuk kita dapat bank account, dapat transport card dan seterusnya. Transportasi di sini alhamdulillah kalau mau murah sama seperti saya, dapat murahnya, dapat sehatnya kita naik sepeda gitu. Karena di sini mahal sekali transportasi. Goyang dikit, bayar, goyang dikit, bayar. Oke, yang lain-lain alhamdulillah
kampus yang saya tahu dari beberapa cerita teman-teman di kampus lain juga, kampus sangat-sangat support untuk menunjang pekerjaan. Pekerjaan kita adalah riset, membaca dan seterusnya. Jadi alhamdulillah library sudah berjejaring bagus antar universitas. Saya bisa masuk, teman saya ambil buku di library-nya tempat lain, jadi enak sekali. Untuk laptop apa segala macam, coba minta ke kampus, biasanya kampus akan menyediakan gitu. Orang Indonesia makanan aman, jangan khawatir. Lontong, saya juga kaget kemarin teman-teman dari Makassar sini bikin burasa. Oh, pertanyaan pertama saya, dapat di mana daun pisangnya? Oh, tenang, ada. Daun pisang saja ada, men. Jadi aman. Studi bukan balapan. Nah, ini yang membuat saya alhamdulillah ada prinsip seperti ini. Jadi jangan merasa bahwa ketika teman-teman di sini ya, amin. Wah, itu sudah selesai 4 tahun, itu sudah selesai 5 tahun. This is not a race. Go with your own pace. Jalan dengan kecepatanmu sendiri. Saya 4 artikel dalam sehari sudah sangat-sangat bagus, that's fine. Sudahlah, seperti itulah saya gitu. Nggak perlu saya terlalu paksakan menjadi seperti temanku yang 21. Di sini jasa mahal, jadi kalau teman-teman punya kemampuan untuk perbaiki pipa, perbaiki laptop sendiri, itu bagus sekali karena di sini perbaiki apa-apa mahal sekali. Distraksi banyak, self management itu penting. Banyak di Amsterdam ya, saya tidak tahu kalau di Wageningen apa segala macam. Di Amsterdam ini banyak sekali distraksi, hiburan gitu. Jadi kalau tidak pintar-pintar kita menahan diri, aduh, uangnya habis, waktunya juga habis. Kemudian bagi teman-teman yang suka motret, tenang. Di Belanda itu adalah tempat hunting foto terbesar. Kemanapun kau arahkan kameramu, jadinya bagus. Oke, demikian teman-teman. Mas Molly, Pak Molly. Yes. Presentasi saya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol. Terima kasih. Pastinya. Terima kasih banyak Mas Asri, Mas Kego ya. Senang sekali tadi ngedengernya ya, antusias sekali karena dilihat pertanyaan yang sudah hadir di sini juga sudah lumayan banyak. Ada 11 pertanyaan yang harus segera kita diskusikan nih Mas ya. Tadi udah lengkap banget nih dari awal perjalanan sampai kurang lebih jadi 8 bulan saat ini ya Mas ya, sudah ada di Amsterdam ya Mas. Kenapa? Sudah Sorry 8 ya. bulan di Amsterdam. Iya, alhamdulillah 8 bulan. Oke, dan kita selalu mendoakan bahwa nanti apa istilahnya go or no go-nya lancar, tapi kita selalu berdoa harus go ya, harus lancar sampai apa namanya tujuan akhirnya. Oke, Mas sudah siap dengan pertanyaan dari para partisipan teman-teman yang sudah hadir di sini? Yes. Siap ya. Kalau misalnya sudah siap, saya langsung saja akan apa namanya memilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah yang sudah disampaikan oleh para partisipan. Mas, ini apa namanya sekarang kita melalui scholarship dulu nih. Mas boleh cerita sedikit nggak tentang scholarship LPDP yang Mas dapatkan? Jadi kalau misalnya saya mau elaborasi pertanyaan dari Muhammad Jihadul Hayat ini, apakah Mas harus mempersiapkan dulu LOE-nya gitu kan ya? Atau langsung daftar dulu beasiswanya? Atau gimana waktu yang proses Mas jalani pada saat mendapatkan beasiswa LPDP? Silakan Mas. Ya, untuk yang proses saya punya LOA dulu. Karena itu jalurnya LPDP seperti itu. Bagus kalau kita dapat LOA dulu. Ada teman saya yang belum dapat LOA, tapi dia diberikan batasan waktu. Kalau nggak salah setahun apa 2 tahun itu harus ada LOA. Kalau belum dapat beasiswanya di cancel. Nah, seperti jadi sebaiknya punya LOA dulu. Ya, Mas, saya bukannya pengen membuka luka lama ya, tapi tadi Mas menyebutkan 4 kali gagal. Ya, ini bisa dibilang ini juga akan menjadi cerita tersendiri buat teman-teman yang sedang berusaha juga. Ketika 4 kali gagal itu, apakah itu setiap tahun? Pertanyaan saya yang pertama. Lalu, Mas kira-kira tahu nggak sih kekurangan atau kegagalannya itu di bagian mana? Exactly. Tidak membangun luka lama, tidak apa-apa. Saya bersedia untuk menceritakannya supaya tidak ada orang seperti saya. Gitu. Jangan 4 kali itu, aduh janganlah. Teknis sih sebenarnya ini memalukan karena pertama ini tidak tiap tahun. Yang 2 terakhir yang dalam 1 tahun, yang periode 2018 2019.
Nah, saya pernah gagal gara-gara, eee, apa namanya itu, di buku pedoman itu kan disebutkan bahwa keterangan bebas TB itu oleh dokter. Nah, saya dapat hasil labnya di situ tertulis negatif. Wah, ini kan sudah positif, apa, sudah bebas gitu ya, bebas TB. Itu yang saya upload. Nah, itu dia kesalahan saya. Ikra, bacalah. Di situ dibilang keterangan dokter. Harusnya hasil lab itu saya bawa ke dokter, dokter yang memberikan surat keterangan bahwa bebas TB, surat keterangan dokter itu yang saya masukkan. Itu kan bodoh sekali. Jadi teman-teman, jangan melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Kemudian saya pernah salah juga karena eh, saya masukkan LOA yang ditandatangani oleh eh, supervisorku. Nah, yang diminta oleh LPDP adalah surat LOE yang ditandatangani oleh universitas atau ketua departemen atau program manajer dan seterusnya. Nah, saya gagal di itu dan akhirnya saya minta lagi ke kampus, tolong dong jangan supervisor tapi program manajer gitu. Akhirnya itu. Kemudian saya pernah apa ya, nilai nilai kalau nggak salah juga pernah gagal. Jadi seperti itu, Mas. Itu Oke. kan, aduh, tidak, itu sangat memalukan, tapi saya tidak perlu malu untuk menceritakan supaya teman-teman terhindar lah. Betul. Jadi intinya ketika kita melakukan proses persiapan ini harus betul-betul dibaca baik-baik ya dengan detail juga supaya jangan istilahnya itu kayak kecelek gitu kan ya karena lagi-lagi hal kecil itu dampaknya juga bisa fatal gitu kan ya. Oke, selanjutnya Mas ingin bertanya, ini pertanyaan dari, tunggu sebentar saya akan scroll dulu. Dari Rama Apratama. Mas mau tanya, pengalaman Mas waktu itu berapa lama LOE-nya keluar gitu kan ya? Apakah harus proses yang Mas jalani itu harus sudah harus sudah daftar dulu ke institusi atau sudah disetujui oleh supervisor? Silahkan dijawab Mas Asri dari Eh, Mas Rama. ya, waktu itu semuanya tergantung supervisor sebenarnya. Kalau kita oke dengan supervisor dan akhirnya supervisor yang akan menghubungi departemen program manajernya atau ketua departemennya bahwa student ini membutuhkan LOA dan akhirnya dari situ kita bisa dapat. Nah, proses saya alhamdulillah agak cepat tahun 2018 itu. Begitu saya minta, eh, 2 hari setelahnya itu LOE sudah terbit. Saya juga baru tahu ternyata eh, program manajer kita itu di UVA, di antropologi ini, namanya Janus, itu sangat-sangat responsif. Ada teman-teman yang beberapa ini yang mau masuk kayak Kak Butet Manurung, mungkin ada beberapa yang kenal. Itu insya Allah akan join ke antropologi juga, ngobrol sama beliau dan beliau bilang Yanus itu sangat-sangat responsif. Saya minta apapun dalam 2 jam dia bisa email. Saya minta ubah di LOA-nya apa segala macam. Jadi saya cuma dapat 2 hari loh dari setelah diskusi dengan supervisor. Supervisor bilang apa yang kau butuhkan? Saya bilang saya butuh LOA. Oke, 2 hari kemudian Yanus email, kau butuh LOA? Oke, butuh. Dikasih LOA, selesai. Oke, jadi komunikasi juga penting gitu kan ya antara kedua belah pihak dan juga mungkin saran bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang juga memang terkadang high volume email dari pihak kampus ataupun universitas juga lumayan Ya, betul. tinggi jadi takutnya juga akan ada sedikit delay ya. Saran saya sih Mas Moli, maaf, Ya. kayak misalnya pengalamannya Kak Butet ya, saya cerita pengalamannya Kak Butet Hmm. karena saya ngobrol sama Kak Butet agak panjang gitu. Dia bilang dia diterima di 3 universitas di Leiden, di ISS sama di UVA dan dua ini komunikasinya kurang lancar. Dia email tunggu berhari-hari baru dibalas. Nah, sementara UVA dia bilang Kak Butet, ini UVA saya email pagi, sore-sore di Indonesia, pagi di sini itu sudah dapat respon. Bahkan kadang email-emailan dalam 2 jam gitu, malam di sana, sore di sini. Jadi gitu. Jadi jangan takut untuk meminta. Orang Belanda itu kita harus bilang. Itu yang saya pelajari ya. Kalau kita nggak bilang, jangan berharap dia menjadi cenayang yang tahu apa isi kepala kita.
Betul, betul sekali Mas. Dia kan juga berasumsi yang enggak-enggak. Nah, tapi ini Iya, ada yang betul. menarik nih Mas. Ini jadi dari anonymous nih pertanyaannya ini mungkin sangat relate relate banget sama statement yang tadi kita sudah apa sampaikan. Mas mau tanya nih, saya sudah dapat approval dari profesor untuk research project saya. Namun sudah 8 hari ini profesor profesor tersebut tidak respons email saya nih. Padahal saya sedang mengejar pengurusan LOE untuk keperluan visa. Kira-kira ada advice nggak ya Mas ya untuk kondisi seperti ini? Iya, buat teman-teman yang belum komunikasi dengan supervisor, eh, di komunikasinya ke supervisor nanti tolong disebutkan kira-kira untuk hal-hal yang emergensi atau yang urgent, saya bisa menghubungi lewat mana selain lewat email. Seandainya email ini, itu minta saja. Apakah saya bisa minta nomor WhatsApp-nya? Itu komunikasi saya dengan supervisor saya juga. Saya bilang kalau misalnya email agak lama, apakah saya bisa WhatsApp? Oh iya, kalau WhatsApp. Jadi kalau saya WhatsApp itu biasanya dia cepat balas karena dia tahu bahwa this is urgent. Ya, Jadi teman-teman yang belum menghadapi seperti yang dihadapi teman-teman ini, saran saya masukkan di situ eh, jalur komunikasi yang lain. Nah, buat yang bertanya ini apa yang harus saya lakukan? Tolong email saja dan sampaikan bahwa saya butuh ini urgent. Jangan sungkan-sungkan karena dia akan jawab juga. Kalau dia tidak bisa, dia akan bilang tidak bisa. Dia juga tidak sungkan-sungkan gitu. Bedanya kita dengan orang Indonesia, kadang-kadang kita aduh nggak enak, aduh sungkan. Kadang-kadang di sini perlu dikesampingkan itu. Bilang saja bahwa saya butuh cepat, saya butuh deadline-nya ini. Be specific gitu. Eh, Kalau supervisor saya biasanya ada nomor WhatsApp-nya di situ. Saya tidak tahu kalau di supervisornya teman, di signature emailnya itu ada nomornya nggak? Kalau ada, bisa langsung di WhatsApp saja bahwa maaf saya menghubungi lewat WhatsApp karena saya butuh cepat, email saya mungkin sudah terlewat 8 hari yang lalu saya kirim, saya membutuhkan ini gitu. iya. Oke, jadi harus lebih istilahnya apa eager lagi dan willing to communicate very well gitu kan ya, terutama untuk bertanya alternatif jalur komunikasi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yul Setiawan. Mas mau tanya tadi kan karena Mas bilang ada internal PhD dan eksternal PhD. Nah, apa nih kelebihan dan kekurangan antara internal PhD dan juga eksternal PhD? Silakan Mas. Oke, eh, kebetulan di research group kita ada yang internal PhD dari Indonesia juga. Mungkin temannya Mas Dito sejaman waktu di Belanda. Kalau internal PhD biasanya lebih demanding. Kenapa? Karena dia project kan, research project yang didanai oleh eh, yang teman itu dari NWO. Itu ada waktunya gitu. Dia riset, dia daftar dan sangat-sangat demanding karena sudah punya target itu yang harus dicapai. Bedanya dengan external PhD kayak kita, ya dia tidak punya target waktu, tergantung kita. Kalau kamu selesai 8 tahun, ya 8 tahun. Dia tidak punya ini ya, selama beasiswamu ini ya silahkan gitu. Kemudian yang kedua dari sisi finansial, biasanya lebih banyak mereka sudah ditanggung gitu. Dan biasanya lebih dari beasiswa kita per bulannya. Biasanya ya, ada juga mungkin yang tidak. Tapi yang saya tahu itu lebih besar. Saya juga bantu teman kemarin cari ada internal PhD. Kak, ini ada yang internal PhD PhD lowongan gitu. Vacant. Daftar aja. Saya lihat, widih, 2.300 per bulan itu jauh sekali bedanya dengan beasiswa kita LPDP itu 1.300 itu. Jadi seperti itu. Kemudian sudah demanding apalagi ya. Iya, biasanya teman-teman internal PhD juga itu tidak bisa lebih berkreasi gitu. Saya pengen risetnya saya mau kasih gini, saya mau kasih gini. Oh, enggak bisa. Karena dia sudah punya frame-nya sendiri. Ini proyek, kau daftar ke sini, ini targetmu. Nah, kalau kita eksternal PhD, itu tergantung kita. Kita lebih leluasa untuk mengkreasikan kita punya riset. Ternyata setelah saya baca artikel terbaru, ternyata research proposal saya itu sudah pernah dijawab, saya mau kasih gini, ya silahkan, gitu. Jadi bisa kita lebih leluasa gitu. Ya. Itu yang bisa saya ceritakan sambil saya ingat-ingat apa lagi ya.
Ya, jadi itu adalah pengalaman Mas Asri yang sampai sejauh ini seperti itu, gitu kan ya. Oke, terima kasih Mas. Nah, tadi kan Mas juga sempat apa namanya buat statement tentang cost juga nih ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Lisa Fitri. Mas mau tanya nih Mas, bagaimana skema pembiayaan riset di luar Belanda dari LPDP? Misalnya riset lapangan di Indonesia. Apakah biaya at cost tiap pengambilan data ke Indonesia itu kayak di cover atau ada ketentuan lainnya? Terima kasih. Eee, Pertanyaannya di luar LPDP ya? Ini yang di riset luar Belanda, jadi pengambilan datanya itu di Indonesia, Mas. Gitu dengan menggunakan skema LPDP. Oh, iya, ada aturannya di LPDP, kita bisa minta dana riset, eee, tapi sebenarnya itu bisa di-cover dari universitas juga. Cuman di universitas itu hanya bisa meng-cover yang operasional, kalau living cost itu tidak. Karena dia menganggap bahwa beasiswa kita sudah punya living cost, Hmm. seperti Oke, itu. siap. Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous Attendee terkait dengan LOE nih Mas, gitu kan ya. Selain melalui interview walk-in ataupun email, apakah ada cara lain Untuk dapat LOA, untuk mendapat yes walk in interview sama apa tadi? email? Email. Iya, ya untuk kasus saya teman Anda bisa cari orang yang sementara S3 di sini, diperkenalkan dengan supervisornya atau jejaringnya gitu, atau alumni Belanda yang sudah pulang ke Indonesia bisa diperkenalkan. Karena em, kenapa jalur itu lebih saya rekomendasikan, karena I've been through, saya pernah tahun 2017 saya mencari beasiswa dari sejak tahun jadi dosen itu 2010 sudah cari beasiswa. Saya email kayak nebar jala gitu, Mas Moli. Masa sih satu jala tidak ada nyangkut ikannya satupun gitu, email, wah ini supervisor ini di Prancis lah, di mana-mana lah, gitu-gitu, tidak ada yang nyantol. Jodohnya dapat diperkenalkan oleh teman. Jadi bisa menempuh jalur itu juga gitu. Jadi silahkan, karena begini, kalau kita email, kita tidak dikenal siapa, supervise, kita harus berasumsi bahwa dosennya itu mengajar, membaca disertasi, membimbing, meneliti. Jadi dia itu tiap hari banyak sekali pekerjaan gitu. Kalau kita email, aduh ini siapa? Sebentar, saya lagi punya banyak pekerjaan. Tapi kalau misalnya kita diperkenalkan kayak saya, oke saya email ya. Oke, begitu saya email dapat. Atau teman saya bilang, ada teman saya tuh yang mau email gitu. Nanti diperhatikan, oh ini temanmu ya. Oh, oke oke, nanti saya baca emailnya gitu. Jadi mungkin bisa menempuh jalur seperti itu. Jadi masuk lewat orang yang sudah ada di dalam. Tapi Menarik bukan sih. berarti orang dalam juga ya, ini Iya, iya, betul. konotasi negatif nih. Iya, Kalau orang dalam. Indonesia iya. biasanya mengandalkan orang dalam. Nah, itu tadi kalau berkaitan caranya. Tapi kalau berkaitan kado tips and trick menulis proposal risetnya nih, Mas nih. Kira-kira bagaimana ya supaya langsung dilirik oleh supervisor? Nah, itu gimana Oh tuh, iya. Mas? Eh, Jelas sekali bahwa harus yang sesuai dengan ekspertisnya dia. Saya appreciate ke dosen saya dan beberapa dosen juga. Dia declare, kayak misalnya dosen saya, supervisor saya bilang, bisa nggak saya undang kok bicara di salah satu universitas gini. Bicara tentang apa? Kalau bicara tentang ini saya nggak bisa, saya hanya bisa bicara tentang ini. Jadi dia clear bahwa expertise saya ini, saya hanya bisa bicara tentang ini dan saya hanya bisa meriset tentang ini, saya hanya bisa membimbing tentang ini. Jadi paling bagus kalau kita tahu apa expertise-nya supervisor kita itu. Kita menulis tentang itu, kita lanjutkan risetnya atau kita seperti itu. Jadi itu tips yang mungkin bisa saya kasih supaya kita bisa dilirik gitu. Kita menulis tentang apa yang dia suka gitu. Ya, Itu sih. yang benar-benar istilahnya kita passion about something ya. Dan supervisor itu memang ekspertisnya di situ, Ya, disesuaikan dengan ekspertisnya. oke. Mm-mm. Nah, balik lagi ke apa namanya masalah beasiswa. Tadi juga Mas sudah menyebutkan gaya hidup ala Sultan ya. Ini ada pertanyaan dari Ana Mutia. Assalamualaikum Mas Gego, mau tanya nih, apakah beasiswa LPDP juga cover untuk sekolah anak? Semisalnya saya membawa anak sambil kuliah. Kira-kira cukup nggak ya buat sehari-hari kalau misalnya bawa keluarga juga?
Seperti itu. Nah, gimana nih Mas? Ini pertanyaan tentang yang berkeluarga, calon researcher yang berkeluarga. Iya, kalau pertanyaan ini saya hanya bisa sampaikan apa cerita teman yang sudah bawa keluarga ya. Iya, Tidak apa-apa betul. Mas Moli? Nggak apa-apa banget, sesuai dengan pengalaman teman Mas yang sudah berkeluarga di sana seperti apa. Iya, karena saya sendiri di sini, saya Single fighter ya, masih single fighter. That's okay, it's single fine. fighter. Keluarga saya masih di Indonesia, anak juga istri. Rencananya baru mau datang tahun depan. Nah, kalau LPDP itu kan bulan ke-13 baru cair family allowance. Jadi 50% dari beasiswa kita kalau dua orang istri dan anak gitu. Jadi dapatnya sekitar 600. Nah, 1.300, 600, 1000, kurang lebih 1.850, 1.900 euro per bulan, that's enough. Itu cukup. Nah, bagaimana dengan sekolah anak? Kalau teman yang saya tahu itu sekolah publik di Belanda, and that's free. Itu tidak mesti bayar. Jadi tidak ada pengeluaran kecuali kalau misalnya ibu atau bapak mau menyekolahkan di SIDH. Ada SIDH di sini, Sekolah Indonesia di Den Haag. Nah, itu bayar, itu berbayar, dan kurikulumnya itu kurikulum Indonesia disesuaikan. Jadi keuntungannya sih kalau kita SIDH, kita balik Indonesia, tidak perlu ribet-ribet untuk administrasi penyesuaian dan seterusnya, bisa langsung gitu. Nah, kalau kita di sekolah publik di sini itu gratis, dan kalau pulang itu mesti ada penyesuaian lah karena sertifikatnya apanya segala macam, jenjangnya apa segala macam. Mungkin juga kurikulum saya kurang tahu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah cukup? Sangat cukup, karena tidak perlu biaya untuk sekolah anak. Ya, betul. Dia mudah-mudahan terjawab. Ini Mas, pertanyaan dari Pipit Maziar selanjutnya. Tadi kan memang Mas bilang latar belakang sebagai dosen. Nah, Mbak Pipit ini bertanya nih, kalau tidak punya latar belakang dosen ataupun akademisi, seberapa besar kemungkinan kita untuk bisa diterima studi S3 di Belanda? Seberapa besar? Sama lah. Tetap sama. Ya. Tetap sama, tidak mesti dosen. Maksudnya di sini kita juga memang sih lebih banyak dosen di tempat saya. Di tempat saya itu 3, 4, ya di antara 10 ada 6 lah yang dosen, 4-nya itu. Tapi kalau dari sisi peluang, berapa besar peluangnya? Sangat sama. Anda dosen atau tidak dosen sama aja. Yang penting kualifikasinya, yang penting Anda bisa meyakinkan, riset proposalnya meyakinkan bahwa ini doable, riset saya ini sangat doable dan sangat relevan, sangat penting, dan yang terutama adalah juga Anda orang yang tepat untuk melakukan itu. Karena ya kalau Anda seorang environment terus mau meneliti tentang macam-macam, loh ini apa hubungannya, ini orang basicnya adalah misalnya teknik terus mau meneliti tentang ini. Tapi meskipun itu juga bisa disambung-sambungkan sih, tapi kan akan lebih kuat kalau Anda bisa meyakinkan diri Anda bahwa saya orang yang paling tepat melakukan itu gitu. Seperti misalnya teman saya yang sementara ngobrol-ngobrol dari Makassar, dia bilang, "Kak, ini ada internal PhD, ada lowong." Dia bicara tentang di Kalimantan. Loh, saya bilang, "Kau kan punya pengalaman riset, pengalaman advokasi di Kalimantan." Ya udah, tepat sekali kau melakukan itu, perkuat di situ di personal statementnya bahwa Anda orang yang tepat karena punya pengalaman yang sama dengan yang diinginkan oleh riset itu gitu. Kayak gitu. Jadi tidak masalah Anda dosen atau tidak. Tidak masalah, semua kesempatan terbuka, Ya. asal kita mau berusaha, dan apabila gagal, kalau misalnya jatuh, berdiri lagi, dan terus berusaha ya. Oke. Mas, ini ada pertanyaan terakhir ya, yang bisa saya sampaikan dari Anonymous Attendee. Ini benar-benar basic sekali gitu kan. Tadi memang Mas bercerita tentang, aku mungkin akan bilangnya koneksi dalam tanda kutip, tapi kalau yang sekarang, Anonymous Attendee ingin bertanya nih, bagaimana nih ya cara saya mencari, bagaimana cara mencari halaman web dari calon supervisor? Oh, iya. Biasanya sih di universitasnya ada. Dia punya faculty member atau supervisor dosen lah, kayak gitu. Faculty member lah. Di situ biasanya ada profil-profilnya. Di situ ada publikasi-publikasinya. Ada semua di situ. Kalau tidak ada, kalau di kasusku itu di signature emailnya itu biasanya ada. Kalau sempat komunikasi dengan dia ya.
memang ini butuh kesabaran kadang karena tiap universitas itu beda-beda dia punya format website gitu. Ini di mana? Ini kita cari klik sana. Oh, bukan di sini profil dosen-dosennya. Oh, salah lagi, salah lagi. Butuh kesabaran dan butuh ini karena tiap-tiap universitas websitenya formatnya beda-beda. Tapi biasanya ada di website universitasnya. Profil dosen-dosennya. Nah, silahkan di situ yang profesor-profesornya. Silahkan di situ dilihat. Bisa searching juga kalau misalnya publikasinya tidak masuk di situ karena biasanya bukan dosennya sendiri yang ngurusin website, admin, dan biasanya tidak bagus komunikasinya. Bisa di search di googling aja lah namanya di Google Scholar, bisa keluar research guide-nya atau Scopusnya. Di situ bisa dilihat publikasi-publikasinya. Gitu. Oke, well Mas Asri ternyata benar-benar ya kurang lebih 45 menit gak cukup ini untuk kita untuk ngobrol bareng gitu kan ya. Masih banyak ada pertanyaan belum terjawab tapi kurang lebihnya juga pertanyaan berulang. Nah, di penghujung sesi kita pada sore hari ini waktu Indonesia dan pagi hari waktu Belanda, kira-kira Mas Asri ada ingin disampaikan pesan-pesan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini? Saya persilahkan. Ya, good luck teman-teman. Saya mudah-mudahan bisa membantu. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan yang sangat-sangat seiprit ini bisa membantu dan memotivasi teman-teman untuk bisa lanjut sekolah lagi. Kalau itu cita-cita teman-teman, saya doakan mudah-mudahan tercapai. Saran saya juga keep in touch dengan Pak Moli, Pak Dito, dengan Nufik Neso. Ikuti Instagramnya. Bukan saya promosikan karena saya di Nufik Neso, tapi saya juga bukan orang Nufik Neso maksudnya. Karena saya tahu Nufik Neso punya program banyak. Masih ada 5 sesi ya Pak Moli ya? Yes, 5 episode lagi. 5 episode lagi. Ikuti itu sudah ada ajakan tadi di video awal. Dengan begitu teman-teman akan mendapatkan informasi yang memadai gitu. Nah, jangan takut teman-teman. Terakhir saya mau mengutip Kak Butet saja karena saya ketemu Kak Butet idolaku dan dia pernah menulis, saya ketemu dia Pak Moli di Jakarta, saya beli bukunya terus Kak Butet tolong dong ditandatangani bukunya terus tuliskan kata-kata yang memotivasi saya. Harusnya saya tampilkan fotonya. Dia tulisnya gini Pak Moli, kapal yang hanya berlabuh di pelabuhan memang terbebas dari terjangan ombak, tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Jadi terima kasih Mas Moli. Teman-teman sukses. Kalau ada yang bisa saya bantu, jangan ragu-ragu untuk email, DM, atau WhatsApp. Baik. Terima kasih banyak Mas Asri sudah berbagi cerita dan juga berdiskusi bersama kami di PhD Online Series atau PhD in the Netherlands Online Series sesi kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan tentunya semoga lancar dalam penelitian di Belandanya. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan, nanti kita akan WhatsAppan lagi ya setelah sesi ini berakhir. Dan teman-teman yang hadir di sini ada beberapa informasi juga yang ingin saya sampaikan sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini, yaitu adalah PhD Recruitment Indonesia Edition yang akan hadir pada tanggal 29 Oktober 2021. Teman-teman masih ada waktu sekitar 5 minggu untuk menuliskan proposal apabila berminat untuk hadir secara virtual ke acara ini. Karena kesempatan yang besar sekali teman-teman bisa berdiskusi dan juga berwawancara atau ngobrol lebih dalam tentang proposal yang terpilih nanti dengan durasi 20 menit. Jadi tidak hanya mengisi personal detail saja, tapi tolong dilengkapi dengan proposal yang sudah dimiliki ya. Langsung saja akses ke www.academictransfer.com/event. Selanjutnya, kami ada acara di tanggal 25 Oktober, ada 2 webinar ya yang akan kami undang juga buat teman-teman yang hadir di sini ingin tahu lebih banyak lagi tentang studi di Belanda. Akan hadir kurang lebih 20 universitas Belanda ya dalam rangka acara webinar Living and Studying in the Netherlands. Acara yang hadir pada tanggal 25 September 2021 pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat ya, karena ini menggunakan waktu Singapura, tapi waktu Indonesia Baratnya adalah pukul 3 sore. Teman-teman bisa langsung saja klik atau akses ke bit.ly/sda-nl2 untuk mendaftar ke acara ini. Dan untuk webinar yang satu lagi di pagi hari, itu akan berdiskusi atau berbincang-bincang dengan 2 Dutch language expert, di mana kita akan berbicara tentang bagaimana kita bersosialisasi dengan orang Belanda, baik sisi linguistik, cultural, dan juga sosialnya. Langsung teman-teman bisa daftar ke bit.ly/sda-nl1.
satu huruf besar semua ya. Acara yang berikutnya ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh education enthusiast ya. Kita akan berkumpul dalam rangka Winner Week of Indonesia Netherlands Education and Research di tanggal 26 sampai 28 Oktober 2021. Rangkaian online conference secara 3 hari berturut-turut akan berkumpul banyak sekali mulai dari para peneliti, education enthusiast, NGO, bisnis yang bergerak di bidang pendidikan. Teman-teman langsung saja mendaftar melalui www.winner.org.id karena ini merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu di mana teman-teman bisa membangun jejaring, bekerja sama, dan juga bisa membuat konsep ide terbaru. Baik, demikian dari saya. Terima kasih sekali kepada rekan saya Dito dan juga Emi yang sudah hadir di sini secara virtual dan membantu menjalankan acara ini. Kami akan kembali lagi minggu depan di tanggal 22 September di episode yang ke-6 ya. Kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Salama selaku Scholarship Coordinator untuk program 5.000 dokter dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, sudah hadir di sini selama 1 jam penuh ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan dan salam sehat ya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore.